Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mayatika Putri. Guna ada video ini untuk menyelesaikan tugas tengah semester mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebagaimana yang tugasnya diperintahkan, menjawab pernyataan dalam pertanyaannya sudah diberikan oleh Pak Yunan, benar atau salah. Untuk soal pertama mengenai bagaimana sistem informasi mengubah bisnis dan mengapa itu penting untuk menjalankan dan mengelola bisnis saat ini, pernyataan tersebut adalah benar. Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat saat ini membuat sistem informasi memudahkan berbagai sektor bisnis, terutama bagi perusahaan yang menjual produk. Dengan adanya kemudahan internet, perusahaan dapat menjalankan bisnis dengan cara mengiklankan, menjual secara online, dan dengan itu dapat mengumpan umpan balik dari pelanggan yang membeli barang secara online. Perusahaan juga tidak perlu lagi direpotkan dengan cara marketing konvensional. Melalui marketing digital, perusahaan akan lebih dimudahkan dalam membranding bisnisnya. Untuk pertanyaan kedua, apa itu sistem informasi? Pernyataan tersebut adalah benar, yang dimana sistem informasi bukan suatu sistem yang memiliki banyak kegunaan yang berfungsi dalam menjalankan operasi dari lingkungan organisasi. Untuk pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana cara kerjanya, pernyataan tersebut adalah benar. Informasi sistem dapat mengubah data mentah yang kemudian diinput, terjadi pemrosesan, dan keluar menjadi informasi yang berguna. Nomor 4 mengenai apa saja komponen manajemen organisasi dan teknologinya. Pernyataan tersebut adalah benar. Dalam perspektif bisnis, sistem informasi berguna dalam memberikan solusi untuk memecahkan masalah atau tantangan yang sedang dihadapi perusahaan. Sistem informasi mewakilkan seluruh elemen kombinasi yang ada dalam memecahkan masalah, seperti pada elemen manajemen, organisasi, dan teknologi yang dimana semua elemen tersebut memiliki isu-isu tersendiri yang kemudian dituntaskan dengan sistem informasi. Nomor 5, mengenai aset lengkap penting untuk memastikan bahwa sistem informasi memberikan nilai asli bagi organisasi. Pernyataan tersebut adalah benar. Aset lengkap pada sektor bisnis mencakup model dan proses bisnis baru yang dimana diperlukan pemahaman pada budaya organisasi yang mendukung dan perilaku manajemen. Yang nomor 5, mengenai disiplin akademik apa yang digunakan untuk mempelajari sistem informasi dan bagaimana masing-masing berkontribusi pada pemahaman sistem informasi. Pernyataan tersebut juga benar karena studi mengenai sistem informasi berkaitan dengan isu-isu dan wawasan yang dikontribusikan dari disiplin teknis dan perilaku, di mana semua aspek tersebut jika dipahami dapat memberikan insight baru yang berkaitan dengan studi masing-masing dan memudahkan proses adaptasi mengenai sistem informasi dalam menyambut teknologi baru. Yang ketujuh, apa itu proses bisnis? Bagaimana mereka terkait dengan sistem informasi? Pernyataan tersebut adalah benar karena secara harfiah proses adalah serangkaian. Jadi proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan pengordinasian dalam menjalankan bisnis dan semua divisi dalam organisasi tersebut terlibat guna keberlangsungan berjalannya suatu bisnis. Nomor 8, bagaimana sistem melayani kelompok manajemen yang berbeda dalam bisnis dan bagaimana sistem yang menghubungkan perusahaan meningkatkan kinerja organisasi. Pernyataan tersebut adalah benar karena sistem yang melayani manajemen operasional dan sistem pemrosesan transaksi TPS, seperti pengkajian atau pemrosesan pesanan yang melacak aliran transaksi rutin hariannya diperlukan untuk menjalankan bisnis. Sistem informasi manajemen juga menghasilkan laporan yang melayani manajemen menengah dengan memadatkan informasi dari TPS, dan ini tidak terlalu analitis. Sistem pendukung keputusan DSS juga mendukung keputusan manajemen yang unik dan cepat berubah menggunakan model analitik tingkat lanjut. Semua jenis sistem ini memberikan intelijen bisnis yang membantu manajer dan karyawan perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Nomor 9, mengapa sistem kolaborasi dan bisnis sosial begitu penting dan teknologi apa yang mereka gunakan? Pernyataan tersebut adalah benar karena kolaborasi bekerja untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit
Bisnis sosial adalah penggunaan platform jaring sosial internal dan eksternal untuk melibatkan karyawan, pelanggan, dan pemasok dan dapat meningkatkan kerja kolaboratif. Kolaborasi dan bisnis sosial telah menjadi semakin penting dalam bisnis karena globalisasi, desentralisasi pengambilan keputusan, dan pertumbuhan pekerjaan di mana interaksi merupakan aktivitas menambah nilai utama. Nomor 10, apa peran fungsi sistem informasi dalam bisnis? Pernyataan tersebut adalah salah karena pernyataan tersebut lebih cocok untuk mendefinisikan peran fungsi sistem informasi dalam perusahaan. Jika membicarakan fungsi informasi dalam bisnis adalah yaitu dapat membantu analisa proses independen serta memungkinkan terorganisirnya aktivitas kerja dengan memberikan kemudahan kepada perusahaan dalam memahami bagaimana perusahaan dapat menghasilkan, mengembangkan, dan menjual barang atau jasa. Sistem informasi juga dapat menguntungkan semua jenis bisnis karena adanya efisiensi dalam bidang operasional sekaligus pengurangan biaya untuk pekerjaan manual. Pengurangan biaya ini tentu berperan signifikan untuk pendapatan perusahaan. Nomor 11, fitur organisasi mana yang perlu diketahui manajer untuk membangun dan menggunakan sistem informasi dengan sukses? Pernyataan tersebut adalah benar karena semua organisasi modern bersifat hierarki, terspesialisasi, dan tidak memihak, menggunakan rutinitas eksplisit untuk memaksimalkan efisiensi. Yang nomor 12, apa dampak dari sistem informasi pada organisasi? Pernyataan tersebut adalah benar karena dengan pengenalan sistem informasi baru akan mempengaruhi struktur organisasi, tujuan, desain kerja, nilai-nilai, persaingan antar kelompok kepentingan, pengambilan keputusan, dan perilaku sehari-hari. Pada saat yang sama, sistem informasi harus dirancang untuk melayani kebutuhan penting organisasi kelompok dan akan dibentuk oleh struktur organisasi, proses bisnis, tujuan, budaya, politik, dan manajemen. Nomor 13, bagaimana model kekuatan kompetitif Porter, model rantai nilai, sinergi, kompetensi inti, dan ekonomi jaringan membangun perusahaan, mengembangkan strategi kompetitif menggunakan sistem informasi. Pernyataan tersebut adalah benar karena dalam model kekuatan kompetitif Porter, posisi strategis perusahaan dan strateginya ditentukan oleh persaingan dengan pesaing langsung tradisionalnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pendatang baru di pasar, produk dan layanan pengganti, pemasok, dan pelanggan. Sistem informasi perusahaan bersaing dengan mempertahankan biaya rendah, membedakan produk atau layanan, berfokus pada pasar, memperkuat hubungan dengan pelanggan dan pemasok, dan meningkatkan hambatan pasar dengan keunggulan operasional tingkat tinggi. Model rantai nilai menyoroti aktivitas spesifik dalam bisnis di mana strategi kompetitif dan sistem informasi akan memiliki dampak terbesar. Nomor 14, apa saja tantangan yang ditimbulkan oleh sistem informasi strategis dan bagaimana cara mengatasinya? Pernyataan tersebut adalah benar karena dengan menerapkan sistem strategis seringkali membutuhkan perubahan organisasi yang ekstensif dan transisi dari satu tingkat teknis ke tingkat lainnya. Perubahan seperti itu disebut dengan sisi strategis dan seringkali sulit dan menyakitkan untuk dicapai. Nomor 15, masalah etika, sosial, dan politik apa yang diangkat oleh sistem informasi. Pernyataan tersebut adalah benar karena teknologi informasi memperkenalkan perubahan yang hukum dan aturan berlaku yang dapat diterima belum dikembangkan, meningkatkan daya komputasi, penyimpanan, dan kemampuan jaringan termasuk internet, memperluas jangkauan tindakan individu dan organisasi, serta memperbesar dampaknya. Nomor 16, prinsip khusus apa untuk perilaku yang dapat digunakan untuk memandu keputusan etis. Pernyataan tersebut adalah benar karena 6 prinsip etis untuk menilai perilaku termasuk imperatif kategoris dari Immanuel Kant, yaitu prinsip utilitarian, prinsip penghindaran resiko, dan aturan etis. Nomor 17, mengapa teknologi sistem informasi kontemporer dan internet menimbulkan tantangan bagi perlindungan privasi individu dan kekayaan intelektual? Pernyataan tersebut adalah benar karena penyimpanan data kontemporer dan teknologi analisis data memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data pribadi dari berbagai sumber dengan mudah tentang individu dan menganalisis data ini untuk membuat profil digital terperinci tentang individu dan perilaku.
Data yang mengalir melalui internet dapat dipantau di banyak titik. Cookie dan alamat website lainnya melacak aktivitas pengunjung situs website dengan cermat. Nomor 18, bagaimana sistem informasi mempengaruhi undang-undang untuk membangun akuntabilitas dan kewajiban serta kualitas kehidupan sehari-hari. Pernyataan tersebut adalah benar karena teknologi informasi baru menantang undang-undang kewajiban dan praktik sosial yang ada untuk meminta pertanggungjawaban individu dan institusi atas kerugian yang dilakukan. Kesalahan komputer dapat menyebabkan kerugian serius bagi individu dan organisasi, yang dimana kualitas data yang buruk juga bertanggung jawab atas gangguan dan kerugian bagi bisnis. Maka sistem informasi pengaruhi oleh undang-undang. Nomor 19, apa itu infrastruktur TI dan apa tahapan dan mendorong evolusi infrastruktur TI. Pernyataan tersebut adalah benar. Infrastruktur TI sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi spesifik perusahaan. Infrastruktur TI mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang digunakan bersama di seluruh perusahaan. Nomor 20 apa saja nomor nomor 20 apa saja komponen infrastruktur TI? Pernyataan tersebut adalah benar karena komponen infrastruktur TI utama meliputi perangkat keras komputer, sistem operasi, perangkat lunak perusahaan, jaringan telekomunikasi, jaringan lunak manajemen basis data, internet, layanan konsultasi, dan sistem integrator. Sekian video mengenai sistem informasi manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.